Biasanya pisang dibuat pakan ternak karena saking banyaknya. Sekarang di kampung halaman berasa berharga. Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di kegiatan aku hari ini. Nah, pernah gak sih teman-teman merasakan dimana pas kalian lagi berada di posisi lingkungan kalian itu apa ya? Ada sesuatu yang berlebih gitu ya teman-teman. Sampai-sampai mau makannya aja udah males gitu ya teman-teman. Nah, kemudian tiba-tiba berada di posisi yang sebaliknya, dimana sesuatu yang kalian malas makannya itu tadi adalah sesuatu yang berharga. Nah, kalau iya kalian juga pernah merasakan, berarti sama seperti yang aku rasakan saat ini. Jadi ini tadi ceritanya pas aku mau mandi itu kayak dengar suara kresek-kresek terus gedebruk gitu ya. Nah, karena penasaran mau mandinya nggak jadi, ini tadi langsung aja aku samperin, aku cariin dari sumber suaranya yang ternyata ini dari belakang rumah nih teman-teman. Ini ada ibu aku yang lagi panen pisang, dan teman-teman tahu nggak, ini tuh panennya sedikit sambil ngedumel gitu ya. Karena untuk pisangnya itu ternyata udah sebagian dimakan sama bukan burung sih ya, tapi lebih tepatnya ke kelelawar gitu yang suka makanin buah. Nah, ini aku tuh nggak tahu jenis pisang apa ya teman-teman. Pokoknya pisangnya tuh kecil-kecil tapi kelihatannya gemoy. Alhamdulillah sekarang bisa merasakan panen pisang sendiri, hasil tanaman ayahnya Bisma dari 3 tahun yang lalu. Tanam pohon pisangnya dulu aku juga masih ingat banget teman-teman, butuh perjuangan. Karena banyak banget orang yang bilang kalau nggak bakalan bisa hidup. Terus ada yang bilang percuma karena menurut mereka yang bilang seperti itu tuh berdasarkan tanah di sini yang gersang. Soalnya kalau pas lagi musim kemarau itu bener-bener jarang dan bahkan nggak ada hujan sama sekali teman-teman. Dulunya juga sih belum ada sama sekali tanaman pohon pisang di belakang rumah ibu aku ya teman-teman, tapi sekarang bisa dikatakan ada. Sama seperti yang kalian lihat saat ini, berkat keyakinan ayahnya Bisma, akhirnya pohon pisang yang dikatakan gak bakalan bisa hidup tadi sampai sekarang bisa tumbuh dan berbuah. Jadi gimana teman-teman menurut kalian soal pengalaman itu tadi, bisa diambil nilainya atau hikmahnya? Intinya kalau belum berusaha jangan menyerah dulu, atau bahasa kerennya itu insecure duluan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, biarpun untuk pisangnya juga sisirannya itu nggak banyak, tapi ini ibu udah kelihatan seneng banget bisa panen sendiri biarpun nggak banyak. Padahal kalau di bukit seperti ini tuh udah menjadi hal yang biasa gitu ya. Karena ya teman-teman pasti hafal banget dengan kegiatan aku pas waktu masih di bukit itu. Itu aja sering panen pisang, bahkan sekali panen itu bisa 2-3 tandan ya. Tapi sayang banget pas kemarin ibu main ke sana, untuk pisangnya itu masih muda-muda banget. Jadi nggak bisa deh ngerasain panen pisang banyak. Nah, setelah itu pisangnya ini di keesokan harinya, itu lebih tepatnya di siang harinya, itu tiba-tiba aja ada nih ya, aku tuh kepengen banget bikin keripik, tapi bukan pisang yang dipanen sama ibu yang kemarin ya teman-teman, melainkan pisang lain yang boleh dikasih sama Mbok D. Kalau untuk pisang jenis ini aku kenal, yaitu pisang gepok, tapi ini masih kecil dan kelihatannya itu masih muda-muda banget, makanya enaknya ini dibikin keripik. Jadi ini langsung aja mau aku kupasin terlebih dahulu. Ya teman-teman, jangan salfok sama posisi duduk aku ya, dan cara ngupasinnya, karena posisinya yang udah nggak enak banget. Jadi untuk ngupasin pisangnya juga sedikit bingung jadi ya kagok gitu ya, nggak apa-apa, dinikmatin aja ya, mau gimana lagi, namanya aja udah hamil tua, ibarat tidur aja udah salah ya. Oh ya, sebenarnya ini sambil ngupasin pisang ini tuh aku sambil mikir juga, Masya Allah ya, biasanya kalau pas waktu di bukit kemarin itu lihat pisang yang banyak dan udah matang-matang, apalagi jenis pisangnya itu juga enak-enak, ada pisang lilin, pisang raja sajen, terus ditambah lagi pisang Ambon. Nah, itu malah sengaja diambil buat pakan ternak gitu ya teman-teman. Jadi lihatnya aja itu merasa kayak aja gitu ya, biasa aja gitu. Tapi giliran di sini baru berasa ya teman-teman, kayak merasa pisang di sini tuh berharga banget. Apalagi soal harga yang tentunya jauh berbeda banget ya teman-teman. Nah, ini lihat aja, pisang masih muda banget, masih kecil juga. Tapi kalau di kampung halaman aku ini ya masih dirawat ya. Soalnya kenapa ini masih muda udah diambil? Karena posisi tanaman pisangnya itu di kebun yang jauh dari rumah. Jadi kalau dibiarin sampai tua, itu Mbok De aku sering nggak bisa panen sendiri teman-teman. Jadi ceritanya itu hilang tanpa jejak gitu ya, seperti janjinya mantan. Makanya ini belum sampai tua udah diambil ya kali, mau kehilangan lagi yang kesekian kalinya. Karena kejadian pisang hilang itu udah sering banget terjadi teman-teman. Jangankan yang jauh dari rumah ya, di belakang rumah ibu aja pernah hilang, tapi ya udah nggak apa-apa. Berarti ya memang bukan rezeki gitu aja ya teman-teman. Nah, untuk pisangnya ini udah selesai aku kupasin. Ini tinggal aja mau langsung aku goreng. Untuk ngegorengnya ini langsung aku peret di atas minyak panas seperti ini. Harus pelan-pelan dan hati-hati ya teman-teman biar nggak kenapa-kenapa. Boleh juga sih diperet di wadah terlebih dahulu, tapi aku nggak sabaran teman-teman, jadi ini langsung aja aku cemplungin seperti ini. Sebenarnya ini tuh masih bingung teman-teman mau aku bikin rasa apa. Pertamanya tadi sih mau aku bikin rasa asin gurih, tapi males bikin bumbunya, dan kepikiran aja nanti aja lah kalau udah matang aku bikin rasa coklat. Tapi pas giliran pisangnya ini udah mateng, malah males beli bubuk coklatnya. Begini kalau emak-emak udah kadung mager ya teman-teman, udahlah dimakan begini
segini aja ternyata laris juga ini teman-teman. Sambil nyantai-nyantai di depan rumah, ada ibu, ada sepupu juga, sambil menikmati suasana di sore hari ini. Untuk rasanya juga udah gurih-gurih manis, jadi nggak ditambah rasa-rasa juga, udah enak banget. Nah baik teman-teman, cukup sekian kegiatan aku hari ini. Kalian terima kasih banyak. Tunggu kegiatan aku yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.